Welcome back guys. Jadi di video sebelumnya kan gue udah menjelaskan garis besar perbedaan antara saham dan reksadana. Di video ini gue bakal mengupas lebih dalam lagi tentang reksadana. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau ternyata reksadana itu terdiri dari beberapa jenis gitu loh. Dan di video sebelumnya yang gue jelaskan itu sebenarnya gue membandingkan saham dengan reksadana saham. Karena perbandingan kita itu kan saham, jadi gue harus membandingkan sesuatu yang sama gitu loh. Biar kalian tuh bisa mendapatkan gambaran lebih lebar lagi, lebih luas lagi, seperti itu. Nah, sekarang gue bakal recap lagi apa itu reksadana. Reksadana itu sebenarnya portfolio ya, portfolio yang diatur oleh manajer investasi ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong portfolio, itu berarti di dalamnya kan terdapat instrumen-instrumen yang dibeli oleh manajer investasi tersebut ya kan. Nah, instrumen-instrumen yang dibeli inilah yang memberikan perbandingan atau yang memberikan berbagai jenis reksadana. Di sini gue mau menggarisbesarkan sebenarnya reksadana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu reksadana saham, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Nah, jadi sekarang gue bakal mulai dulu dari reksadana saham sendiri. Di antara 3 jenis besar reksadana ini, reksadana saham ini sebenarnya yang paling profit paling tinggi dengan resiko yang paling besar juga. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di dunia investasi, profit dan resiko itu selalu berbanding lurus. Jadi kalau misalnya profitnya besar, otomatis resikonya juga besar. Kalau profitnya kecil, otomatis resikonya juga kecil, seperti itu. Nah, dengar dari namanya kalian sudah tahu kan, reksadana saham itu berarti instrumen-instrumen yang dibeli oleh manajer investasi terdiri dari saham. Karena manajer investasi ini kan sebenarnya kan handle uang yang sangat-sangat besar gitu kan. Jadi mereka tuh harus diversifikasi atau membeli perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor gitu loh, untuk meminimaliskan resiko yang ada gitu loh. Jadi mereka tuh pasti membeli saham dari sektor, contohnya consumer, properti, manufaktur, infrastruktur, telekomunikasi, pertambangan. Kenapa gue bilang mereka harus membeli perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor? Karena uang yang, kembali lagi, uang yang dihandle sangat-sangat besar. Jadi mereka tidak boleh mengambil resiko yang sangat-sangat besar juga. Oleh karena itu mereka menggunakan cara diversifikasi ini. Kalau kita ngomong-ngomong diversifikasi, itu berarti tingkat profit dari reksadana ini sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contohnya kayak gini. Kalau misalnya tahun ini properti lagi naik-naiknya, otomatis ada sektor-sektor atau industri-industri yang lebih lambat gitu loh pertumbuhan di tahun itu. Nah, karena manajer investasi ini membeli perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor, jadi dia itu bisa meng-offset sektor ini bagus, sektor ini turun, jadi bisa lebih terarah gitu loh antara profil resiko sama profitnya. Oleh karena itu, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi naik, otomatis harga reksadana ini juga bisa ikut naik gitu loh. Tapi naiknya tuh tidak bisa lebih tinggi dari saham. Kalau misalnya kalian beli saham di sektor yang lagi naik, kalian bisa mengerti kan ya. Nah, biasanya reksadana saham ini harus di hold untuk investasi jangka panjang. Yang gua bilang jangka panjang itu minimum ya, di atas 3 tahun atau 5 tahun. Dan biasanya kalau kita ngomong-ngomong profit, itu biasa profit di reksadana saham ini per tahun bisa sekitar 10-20%. Tapi ini tidak pasti, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ini gua sebutkan sebagai gambaran aja untuk kalian. Kalau misalnya kalian sudah mengerti reksadana saham, sekarang gua bakal lanjut ke reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Mungkin dari kalian masih banyak yang nggak tahu apa itu obligasi. Sebenarnya obligasi itulah surat utang. Nah, surat utang ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi sistem kerjanya gimana? Contohnya nih, pemerintah lagi butuh duit, jadi dia bakal mengeluarkan surat utang ini. Dia bakal meminjam duit ke kalian. Jadi keuntungan kalian itu apa? Pemerintah tuh bakal kasih bunga, atau di dalam obligasi kita sebutnya kupon, untuk imbal hasil kalian gitu loh, karena kalian sudah meminjamkan duit ke mereka. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang mikir gitu, jadi lebih aman obligasi yang mana nih, pemerintah atau obligasi perusahaan? Otomatis udah lebih aman obligasi atau surat utang pemerintah gitu, karena perusahaan sendiri kita sudah tahu kan kalau misalnya perusahaan itu bisa bangkrut. Nah, jadi sama seperti ini reksadana obligasi kan, berarti reksadana itu hanya terdiri dari obligasi-obligasi gitu loh, either itu obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan gitu. Sebenarnya kalian bisa cek kok setiap reksadana itu instrumen apa yang diatur oleh manajer investasi tersebut gitu loh, sebelum kalian membuat keputusan untuk yes gua mau beli reksadana ini gitu loh. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang profit reksadana obligasi atau pendapatan tetap ini, reksadana obligasi ini sangat bergantung dengan suku bunga acuan Bank Indonesia gitu loh, atau yang biasa kita kenal dengan BI reverse repo rate. Kenapa gue bilang kayak gitu?
kalau misalnya suku bunga acuan Bank Indonesia itu turun, harga obligasi itu akan terlihat menarik atau naik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kayak gini, kalau misalnya harga suku bunga acuan Bank Indonesia-nya turun, otomatis kupon dari obligasi yang bakal kalian terima itu kan terlihat menarik gitu kan. Bisa jadi kupon yang kalian terima itu lebih tinggi dari bunga deposito bank. Karena kuponnya itu terlihat menarik, maka harga obligasinya itu bisa naik. Nah, jadi di sini tuh sangat penting untuk ngelihat kalau misalnya kalian investasi di reksadana obligasi ini, itu sangat penting untuk ngelihat suku bunga acuan Bank Indonesia. Selama dia nggak naik, reksadana obligasi ini akan tetap stabil. Nah, kita ngomongin profit lagi ya. Tadi kalau reksadana saham itu kan 10-20% per tahun. Kalau reksadana obligasi ini itu kira-kira 5-10% per tahun. Nah, ini kisaran doang ya, supaya kalian bisa dapat gambaran gitu loh, gimana presentasi antara reksadana saham, obligasi, dan pasar uang yang nanti gua jelaskan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini terdiri dari instrumen-instrumen pasar uang yang dibeli oleh manajer investasi, sesuai namanya juga. Yang menarik di reksadana pasar uang ini, sebenarnya reksadana pasar uang ini ditargetkan untuk orang-orang yang suka investasi jangka pendek. Dan bisa gue bilang juga, reksadana pasar uang ini sebenarnya reksadana yang paling aman untuk investasi jangka pendek. Karena emang instrumen-instrumen yang dibeli itu emang semuanya khusus jangka pendek punya, alias itu kita sebutnya kalau di dalam dunia finance itu liquid gitu loh. Contohnya nih, instrumen-instrumen pasar uangnya seperti obligasi jangka pendek atau deposito bank. Dan kalau misalnya kita ngomongin profit di reksadana pasar uang, itu biasanya sekitar di kisaran 5-8%. Jadi itu 3 garis besar reksadana yang kalian perlu ketahui. Dan reksadana berikutnya yang mau gue jelaskan itu sebenarnya reksadana campuran. Terdengar dari namanya, reksadana campuran ini terdiri dari instrumen saham, obligasi, dan pasar uang sendiri. Nah, untuk profit dan risiko dari reksadana campuran ini tidak lebih tinggi dari reksadana saham, tapi lebih tinggi dari reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Jadi itu diantara reksadana obligasi dan reksadana saham. Nah, reksadana campuran itu berada di tengah-tengahnya. Kalau kita sebut dari tingkat profit dan risikonya ya. Jadi siapa yang cocok untuk membeli reksadana campuran ini? Itu untuk orang-orang yang mempunyai profil risiko yang menengah. Orang yang lumayan tertarik dengan profit yang cukup tinggi dengan tingkat risiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Kalian bisa mengerti kan? Jadi dia di tengah-tengah seperti itu. Dan pastinya dari tingkat profit reksadana campuran ini itu berada di sekitar 10-12%, tergantung dari komposisi yang dibeli oleh manajer investasi tersebut. Karena ini kan campuran, jadi manajer investasi yang mengelola itu dia harus tahu saham itu berapa persen. Contoh saham 50%, obligasi 30%, atau pasar uangnya 20%, atau sahamnya bisa jadi 70%, terus obligasinya 20%, dan pasar uangnya cuma 10% gitu. Jadi kalau misalnya komposisi saham, instrumen saham yang dibeli itu tinggi, otomatis tingkat profit dan resikonya lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu reksadana syariah. Jelas lagi dari namanya, reksadana syariah itu berarti instrumen-instrumen yang dibeli sudah memenuhi ketentuan dan prinsip syariah Islam. Oke, mungkin sampai di situ aja informasi mengenai reksadana. Semoga kalian juga, dan bisa tolong tulis komen di bawah ini, kalian tuh tertarik di reksadana yang mana gitu loh, menurut profil risiko kalian masing-masing. Oke, sampai sini aja videonya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian like dan subscribe, karena ini sangat memotivasi gue untuk membuat video-video lainnya gitu loh. Dan semoga ini bisa membantu kalian, dan bye-bye.